Selamat siang anak-anak sekalian, saya Hana. Kalian bisa panggil saya Ibu Hana. Hari ini kita akan belajar ekonomi, yaitu pada modul 1, unit 1 mengenai pentingnya belajar ekonomi. Oke, seperti yang kalian ketahui, untuk pelajaran ekonomi ini kan belum pernah dimulai sebelumnya. Ini karena untuk tutor pengampunya itu baru ditentukan pada semester 2 ini. Jadi mohon maaf, Ibu baru mengajar sekarang. Jadi kita bisa mulai dari unit 1, pentingnya belajar ekonomi. Dalam unit 1 ini, kita diharapkan dapat mengetahui arti dari ilmu ekonomi, di mana arti dari ilmu ekonomi tersebut adalah ilmu khusus untuk mengkaji dan mempelajari tindakan-tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan potensi alat pemuas yang sifatnya terbatas. Jadi di sini kebutuhan tak terbatas. Terbatas yang kemudian harus dipenuhi dengan alat pemuas yang sifatnya terbatas. Berarti alat terbatas. Jadi ekonomi ini kata kuncinya adalah dua hal ini. Kebutuhan kita yang tak terbatas itu harus bisa dipenuhi dengan alat pemuas yang terbatas. Jadi bagaimana caranya itu adalah ilmunya atau tindakannya supaya kita dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah prinsip. Apa sih prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi itu tuh tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Jadi di sini artinya kita mau mendapatkan hasil yang besar, tapi dengan pengorbanan yang kecil. Itu prinsip ekonomi. Selanjutnya adalah motif. Motif ekonomi adalah ketika kita nih misalnya dihadapkan oleh dua pilihan. Kita mau beli baju, 100.000 itu dapat satu baju. Nih, 100.000 satu baju. Tapi bagus. Nah, selanjutnya kita 100.000 dapat 3 baju. Tapi kualitasnya itu tidak bagus. Atau kualitasnya biasa aja. Nah, kira-kira di antara dua ini mana yang akan kita pilih? Nah, di sini itu yang disebut motif ekonomi. Jadi, motif ekonomi ini adalah alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi ada motif ekonomi perusahaan dan motif ekonomi individu. Kalau misalnya dibagi dua ya, individu, perusahaan. Nah, kemudian untuk motif ekonomi individu biasanya memenuhi kebutuhan, mencari kekuasaan ekonomi. Jadi kayak aku mau jadi kaya nih, itu berarti kekuasaan ekonomi. Lalu mencari penghargaan, kayak si A ini
udah masuk dalam majalah X gitu kan sebagai 10 orang terkaya. Berarti itu motif mencari penghargaan. Kemudian motif sosial. Motif sosial ini kurang lebih sama dengan motif penghargaan. Jadi mereka itu ingin dihargai, ingin supaya lingkaran sosialnya mengakui dia dalam segi ekonomi. Itu motif ekonomi individu. Tadi ada 4. Bisa dibaca di modul ya. Lalu kemudian untuk perusahaan itu pasti mencari laba. Oke. Laba itu apa sih? Laba itu adalah keuntungan. Atau bisa juga disebut dengan profit. Nah, jadi perusahaan itu mencari laba sebesar-besarnya. Itu adalah motif ekonomi perusahaan. Kedua, motif ekonomi perusahaan itu menghasilkan produk tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Jadi, mereka akan berusaha menciptakan produk, contohnya pen ini. Mereka akan berusaha sedemikian rupa supaya mereka bisa memproduksi pen ini dengan harga semurah mungkin dan menjualnya dengan harga semahal mungkin. Nah, itu motif ekonomi perusahaan. Tapi bukan berarti semahal mungkin itu tidak ada batasannya ya. Itu harus ada sesuai dengan kaidah-kaidah harga. Misalnya harga pen ini umumnya harganya berapa gitu. Jadi tidak melampaui batas kecuali untuk barang-barang tersier atau barang-barang yang memang sangat-sangat mewah. Nah, jadi kalau ada pen yang khusus untuk tanda tangan harganya bisa sampai jutaan, berarti itu bukan untuk komersial publik yang sebagian besarnya adalah masyarakat menengah ke bawah. Berarti untuk komersial publik menengah ke atas. Nah, terus terakhir, motif ekonomi dari perusahaan itu menjaga kontinuitas. Nah, kontinuitas itu adalah keberlangsungan. Jadi, kalau kita punya usaha, kita akan berharap agar usaha kita tuh dapat berlangsung selama mungkin, kalau bisa selama-lamanya. Maka dari itu, banyak cara yang dilakukan oleh pemilik usaha supaya perusahaannya ini dapat berjalan selama mungkin. Ilmu ekonomi sendiri itu ada terbagi menjadi 3. Itu dibagi oleh Alfred W. Stoiner. Jadi, menurut dia, ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, lalu ilmu ekonomi secara teori atau teori ekonomi, kemudian ilmu ekonomi terapan. Oke. Sekarang kita lihat yang deskriptif. Deskriptif itu ilmu ekonomi yang menggambarkan data-data, menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan perekonomian yang terjadi. Contohnya nih, krisis ekonomi tahun 1998, keadaan ekonomi di Aceh pasca gempa dan tsunami. Jadi data ini. Oke. Lalu kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi itu memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang caranya suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem seperti itu. Teori ekonomi misalnya apa? Seperti teori permintaan dan penawaran. Nah, jadi maksudnya hal ini nih hal yang bisa dibilang mutlak. Artinya jika dalam teori permintaan ketika harga turun maka permintaan akan naik. Dan ketika harga naik maka permintaan akan turun. Nah, itu teori permintaan. Artinya nih misalnya lagi harga beras nih lagi turun gitu kan. Nah, pasti rame nih yang kayak mau ngestok beras. Nah, lalu kalau misalnya harga beras naik tinggi,
tuh pasti sedikit tuh yang mau rebutan beli beras tuh. Contohnya krisis yang sekarang kan minyak kan. Nah, kalau harga minyak tiba-tiba turun, otomatis pasti banyak ngerebutan. Itu teori permintaan. Kalau teori penawaran, itu seperti kita dari sisi produsennya, dari sisi yang jual. Kalau misalnya harga naik, justru kita merasa pengen, jual lagi gitu kan. Kayak semakin banyak dijual, semakin baik ketika harga naik. Tapi ketika harga turun, kita malah merasa rugi kalau misalnya kita jual banyak. Selanjutnya, itu ilmu ekonomi terapan. Merupakan ilmu ekonomi yang mempergunakan rangka dasar umum dan analisis yang diberikan oleh teori ekonomi untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh para ahli ekonomi deskriptif. Untuk ilmu ekonomi terapan ini biasanya digunakan untuk penelitian. Lalu selanjutnya, kita ada percontohannya untuk ekonomi terapan, bisa di perusahaan, kemudian di ekonomi moneter, dan terakhir di ekonomi perbankan. Makanya biasanya umumnya dilakukan dalam penelitian ataupun dalam prakteknya secara langsung. Kalau kita bagi dalam sebuah bagan, misalnya ini ekonomi, terbagi menjadi 3 tadinya, ada deskripsi, ada teori, dan kemudian terapan. Untuk teori ini bisa terbagi menjadi 2, yaitu teori mikro dan teori makro. Kalau ilmu ekonomi mikro itu merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar serta kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Itu cakupan mikro. Sedangkan cakupan makro membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Jadi terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, lalu berbagai kebijakan perekonomian berhubungan serta dampak atas beragam tindakan pemerintah terhadap hal-hal tersebut. Jadi kalau misalnya masih bingung, anggap aja mikro ini cakupannya lebih kecil seperti di dalam perusahaan, sedangkan makro ini cakupannya negara. Jadi itu bedanya. Selanjutnya kita membahas tentang kebutuhan. Jadi kebutuhan itu merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik itu jasmani ataupun rohani. Untuk kebutuhan sendiri, itu terbagi menjadi 4. Ada yang berdasarkan tingkat intensitas, kemudian berdasarkan sifat, berdasarkan subjek, dan berdasarkan waktu. Kebutuhan menurut tingkat intensitas itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Untuk kebutuhan primer ini bisa dibilang seperti kebutuhan pokok agar manusia dapat bertahan hidup. Jadi bisa kita tentukan langsung kalau kebutuhan primer ini pastinya seperti makan, minum, pakaian, lalu rumah, jadi sandang, pangan, dan papan.
Sedangkan yang sekunder itu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer ini telah terpenuhi. Jadi kita sudah bisa makan, sudah bisa minum, gitu kan, sudah punya tempat tinggal, sudah bisa berpakaian dengan layak, berarti kita bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini biasanya bersifat pelengkap atau biasa juga selain pelengkap, dia sebenarnya juga wajib ada supaya kita tetap bisa menjalankan kebutuhan primer kita. Contohnya di sini nih, seperti manusia tuh perlu kendaraan, jadi seperti perlu sepeda, kan? Misalnya untuk pergi kerja, lalu kipas angin, meja, kursi, kulkas, dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan. Nah, kemudian ini dalam bentuk barang. Kalau misalnya dalam bentuk jasa, manusia itu butuh seperti sekolah, lalu selain sekolah butuh ke dokter. Nah, ini merupakan jasa-jasa sekunder yang sebaiknya dipenuhi setelah primer terpenuhi. Kemudian ketiga, kebutuhan tersier. Tersier ini ketika manusia itu sebenarnya udah cukup nih sampai sekunder aja nih. Udah cukup. Udah bisa sekolah, ya kan? Lalu udah bisa makan, minum, ya kan? Rumahnya udah ada isi kulkas, perabotan, dan macam-macam, sebenarnya cukup. Tapi kalau misalnya ternyata masih mampu dan berkeinginan, bisa memenuhi kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang relatif mewah, seperti mobil, piano, lalu mungkin kapal. Nah, terus jam-jam mahal. Nah, karena pemakaian barang-barang mewah itu dianggap dapat menaikkan status sosial seseorang. Makanya kebutuhan tersier ini tidak wajib dipenuhi. Kemudian kebutuhan menurut sifat. Menurut sifat ini ada dua, jasmani dan rohani. Seperti yang bisa kita deskripsikan dari namanya, jasmani ini untuk kebutuhan fisik dan rohani ini untuk kebutuhan yang bersifat kejiwaan. Contohnya kebutuhan jasmani itu kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian. Itu kebutuhan jasmani. Lalu kebutuhan rohani itu seperti kita perlu relaksasi, kita perlu beragama, jadi kita perlu beribadah. Nah, itu merupakan kebutuhan rohani. Kita butuh hiburan, itu juga termasuk kebutuhan rohani. Kemudian berdasarkan subjek. Subjek ini juga terbagi menjadi dua, yaitu individual dan umum. Individual itu kebutuhan berdasarkan individu masing-masing. Jadi misalnya petani butuhnya cangkul, otomatis berarti floris ataupun yang jual bunga belum tentu butuh cangkul yang sama dengan petani. Lalu guru butuhnya buku pelajaran, butuhnya spidol, gitu kan. Nah, belum tentu misalnya seorang chef atau tukang masak itu butuh juga spidol sama buku pelajaran. Itu individu, jadi tergantung apa yang dibutuhkan masing-masing orang. Lalu kebutuhan umum adalah kebutuhan yang dibutuhkan atau digunakan oleh banyak orang. Contohnya jalan raya, jembatan, dan kemudian seperti terminal bus dan transportasi umum. Jadi itu kebutuhan umum. Kemudian kebutuhan menurut waktu. Untuk menurut waktu dibagi dua, sekarang dan akan datang. Kalau kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang. Misalnya orang lagi sakit, berarti sekarang butuh obat. Lalu untuk orang yang lapar, sekarang butuh makan. Gitu juga dengan orang yang haus, berarti sekarang butuh minum. Untuk kebutuhan yang akan datang, ini kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi misalnya seperti asuransi,
tabungan pensiun, ataupun hanya tabungan biasa saja. Terus juga bisa untuk tabungan sekolah untuk anak, dan macam-macam, rekreasi, dan macam-macam. Itu adalah kebutuhan yang akan datang. Artinya tidak kita penuhi sekarang. Kayak sepertinya kita siapin uang nih, mau beli rumah. Tapi kan beli rumahnya nggak sekarang, kita cuma nyiapin uangnya dulu. Berarti itu kebutuhan akan datang. Kita akan membahas kelangkaan. Nah, kelangkaan ini sendiri merupakan kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan. Jadi, tidak cukupnya sumber daya. Contoh kasusnya di sini yang sedang berlangsung adalah kelangkaan minyak goreng. Jadi, karena minyak goreng ini langka alias sedang tidak banyak di pasaran, kita bisa bilang dia dalam keadaan kelangkaan dalam ekonomi. Nah, untuk menurut ilmu ekonomi sendiri, kelangkaan itu bisa dibilang langka antara dua syaratnya. Jumlahnya yang nggak cukup dibandingkan dengan kebutuhan, atau karena dapatnya itu dibutuhkan pengorbanan yang besar. Ini jumlah tidak cukup atau pengorbanan besar. Misalnya, kalau yang minyak goreng itu lebih ke jumlah tidak cukup ya. Nah, kalau pengorbanan besar ini bisa kita contohkannya dalam bentuk PCR waktu sebelumnya. Jadi, sebelum ada aturan yang menentukan harga PCR itu dipukul rata secara nasional, orang harus mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk melakukan 1 kali PCR. Nah, berarti ini kelangkaan yang terjadi karena pengorbanan besar. Nah, kemudian kita bicarakan tentang keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya. Untuk keterbatasan sumber daya, ini sumber daya yang sifatnya terbatas atau langka akan berdampak pada barang atau jasa yang dihasilkan juga akan langka. Jadi sumber daya atau faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam ilmu ekonomi itu dikenal 4 faktor produksi pokok. Nah, 4 faktor produksinya: tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Jadi ini adalah 4 faktor produksi pokok dalam ilmu ekonomi. Tanah merupakan sumber daya yang terbatas. Karena kalau kita menggunakan tanah tertentu untuk bangunan, maka kita tidak bisa lagi untuk menggunakan tanah tersebut misalnya untuk lapangan sepak bola atau untuk pertanian. Lalu kalau kita menggunakan tanah untuk jalan tol, jadi tanah tersebut tidak bisa dipakai untuk pemukiman ataupun tempat tinggal. Nah, maka dari itu faktor produksi tanah menjadi langka dan sangat terbatas. Jadi kita bisa mengerti kenapa kian hari harga tanah itu semakin mahal. Karena tanah semakin langka. Nah, makanya kelangkaan tanah ini hubungannya dengan pengorbanan yang besar. Dan jumlahnya juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Kemudian modal. Tenaga kerja dulu. Tenaga kerja itu dalam ilmu ekonomi mencakup tenaga kerja fisik dan kemampuan mental yang dimiliki oleh manusia. Bila banyak tenaga kerja yang bekerja di pabrik, maka akan sedikit yang kerja di bidang pertanian. Sehingga nanti keterbatasan tenaga kerja di bidang pertanian.
Terus tenaga kerja ini juga bisa digantikan oleh teknologi. Contohnya seperti teller di bank bisa digantikan dengan smartphone banking. Jadi mobile banking itu bisa menggantikan kerjaannya si teller. Sehingga faktor tenaga kerja ini semakin tergantikan oleh teknologi dan semakin langka untuk mendapatkan pekerjaan di bidang tersebut. Kemudian modal ini biasanya kita sebut juga dengan capital, terbatas karena kemampuan manusia untuk menghasilkannya juga terbatas. Contohnya, bila modal yang ada terlalu banyak digunakan untuk memproduksi lemari es, modal untuk menghasilkan perahu, kapal terbang, dan jalan raya harus dikurangi. Ini untuk permisalan secara keseluruhan ya, secara garis besar. Jadi, misalnya uang nih, kan? Kita habisin untuk produksi A terus. Maka B dengan C dengan D itu tidak bisa terproduksi dengan maksimal. Itu untuk modal. Kemudian kewirausahaan, banyak produk yang tidak mampu dihasilkan karena tidak adanya faktor pengusaha. Kewirausahaan, entrepreneurship. Jadi, kewirausahaan inilah yang mengelola 3 faktor di atas. Tanah, tenaga kerja, dan modal. Tanpa kewirausahaan, maka 4 faktor ini tidak bisa berjalan. Untuk skala prioritas ini, contohnya, kita punya uang 500.000. 500.000 ini kita itu bisa beli banyak hal. Cuma tergantung kita nih mau beli apa aja. Bisa aja kan, pilihan satu nih, 500.000 kita bisa beli baju, bisa beli snack, lalu kita bisa beli buku. Nah, atau kita bisa beli baju semuanya, atau buku semua, atau snack semua. Atau bahkan kombinasi, misalnya hanya baju dan buku, hanya buku dan snack, hanya snack dan baju. Nah, ini namanya skala prioritas. Menurut kita mana sih yang penting? Kemudian biaya peluang. Biaya peluang ini muncul ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan dan dia harus memilih salah satunya. Ya. Misalnya si A nih, ada pilihannya kuliah atau kerja. Kalau misalnya si A itu kuliah, maka dia akan mengeluarkan biaya untuk kuliah. Nah, kalau misalnya dia kerja, maka dia akan menghasilkan uang dari sejak dia kerja. Misalnya dalam 4 tahun dia kuliah, dan dalam 4 tahun dia kerja, dalam 4 tahun artinya kalau dia kuliah dia tidak menghasilkan uang. Tapi kalau dalam 4 tahun dia kerja, selain menghasilkan uang, dia kemungkinan besar memiliki jenjang karir yang sudah lebih baik. Nah, apa itu biaya peluang? Artinya, misalnya dia pilih kuliah, maka dia mengorbankan kerja, yaitu mendapatkan pengalaman kerja, gaji, dan sebagainya. Itu biaya peluangnya. Nah, untuk kuliah, kalau misalnya dia pilih kerja, nggak kuliah. Sedangkan mungkin kalau dia sudah kuliah, dia dapat gelar S1 misalnya. Dengan gelar S1 ini dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada dia hanya tamatan SMA. Nah, itu adalah biaya peluang. Itu kesempatan yang hilang, lebih tepatnya. Saya rasa cukup sekian untuk unit 1. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung di Google Classroom ataupun bisa WA Ibu. Sekian dan terima kasih.